Halo Sobat MG, MG Kreator akan menyajikan kisah tentang perjalanan lembaga pendidikan Islam Sunnah meliputi SMP dan SMK. Apa saja yang akan dibahas? Pertama itu adalah sejarah berdirinya lembaga, terus siapa saja tokoh penggagas dan pendirinya, terus yang paling penting itu adalah asal usul nama Empu Gunah, terus sistem pendidikan yang dianut itu seperti apa, para pengelolanya itu seperti apa. Di sini akan kami bahas secara tuntas, insya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kami. Jadi bagi yang penasaran, terutama Sobat MD yang penasaran terhadap sejarah perjalanan SMP dan SMK Islam Gunah, ditonton terus videonya, jangan di skip. Oke, let's go. Ini dia videonya. Semua orang pasti menginginkan putra-putrinya mengenyam pendidikan yang cukup. Mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Agar kelak bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarganya. Untuk jenjang PAUD sampai SD, sudah bisa dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat yang berkecukupan sampai masyarakat berekonomi menengah ke bawah. Namun, untuk jenjang SMP dan SMA, hanya sebagian orang yang dapat menempuh pendidikan tersebut lebih lanjut, yaitu masyarakat berekonomi menengah ke atas. Dan pada umumnya, layanan tersebut terbatas di daerah perkotaan. Bagi masyarakat berekonomi menengah ke bawah, terutama di pedesaan, hal itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Semua itu dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, biaya pendidikan yang mahal, jarak tempuh ke sekolah yang sangat jauh mengakibatkan biaya tambahan. Ketiga, kualitas pendidikan di perkotaan tidaklah begitu berbeda dengan pendidikan di pedesaan. Kondisi yang sedemikian itu membuat para pemerhati pendidikan khususnya di pedesaan merasa bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang notabene bakal menjadi solusi dari beragam masalah yang telah disebutkan. Hal serupa juga terjadi di Desa Kertakenelao, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Bahkan lebih parah lagi, di saat masyarakat desa sekitar, sebut saja Desa Kertakena Tengah, Kertakena Dajah, Kaduara Barat, Tokalela, Rombesen, dan Desa Larangan Pereng sudah memiliki jenjang pendidikan yang lengkap, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Di desa ini masih berkutat pada jenjang pendidikan dasar saja.
adalah Haji Muhammad Artik, Sarjana Pendidikan Islam, warga Dusun Gunung Malang 2, Desa Kertakenalao, Kecamatan Gadur, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, yang merasa terketuk hatinya untuk mengemban amanat besar tersebut. Beliau bukanlah keturunan bangsawan ataupun priai. Beliau hanyalah orang biasa, keturunan orang biasa, namun mempunyai tekad yang luar biasa. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk pendidik, menjadi seorang pengajar dan perintis berbagai lembaga pendidikan di daerah sekitar. Setelah sekian lama berkutat dengan lembaga pendidikan di luar Desa Kertakenalao, beliau mempunyai perasaan bersalah karena jauh di lubuk hati yang paling dalam beliau mempunyai cita-cita mengangkat derajat masyarakat Desa Kertakenalao melalui pendidikan yang layak, terjangkau, dan tentunya dimiliki oleh masyarakat desa itu sendiri. Di tengah bergejolaknya hati, beliau memberanikan diri untuk memaparkan gagasannya kepada para kerabat, sahabat, tokoh, dan masyarakat sekitar tentang wacana dan gagasannya tersebut. Hal ini mendapat respon yang cukup baik. Akhirnya, pada tanggal 21 Juni 2010, beliau mengundang semua elemen masyarakat, mulai dari kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Kertakenalao untuk melakukan musyawarah. Bertempat di Dusun Gunung Malang 2, di depan forum, beliau memukakan wacananya terkait pendirian lembaga pendidikan tingkat menengah yang dimulai dari jenjang SMK, kemudian menyusul jenjang SMP di tahun berikut. Hal ini diamini oleh semua anggota forum dan menunjuk beliau sebagai kepala sekolah sekaligus pengelola lembaga pendidikan dimaksud. Sebagai kontrol terhadap pengelolaan lembaga, perlu dibentuk komite sekolah. Maka pada saat itu di forum yang sama pilihlah Bapak Muhammad Lutfi yang waktu itu menjabat sebagai sekretaris desa, sebagai ketua komite SMK Islam Empu Genah, dan mengikuti beberapa tokoh-tokoh yang lain. Maka dengan disepakatinya forum dan dikukuhkannya kepala sekolah dan komite sekolah, berdirilah lembaga SMK Islam Empu Genah dan siap mengepakkan sayapnya untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat berekonomi lemah. Di tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 19 Juli 2011, beliau bermaksud mengimplementasikan wacana yang sempat disinggung di forum pendirian SMK, yakni pendirian lembaga jenjang SMP untuk melengkapi pendidikan di Desa Kertakenalao. Maka beliau melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, membentuk forum tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh kepala desa dan perangkatnya. Maka ditunjuklah saudara Hairul Alim, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, sebagai kepala sekolah sekaligus pengelola. Sebagai bentuk kontrol terhadap pengelolaan, Bapak Muhammad Hadiri dipilih sebagai ketua komite yang beranggotakan tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Dengan didirikannya lembaga SMP dan SMK Islam Empu Genah, lengkaplah jenjang layanan pendidikan di Desa Kertakenalao, mulai dari jenjang PAUD sampai tingkat menengah. Dengan bermodalkan 2 bangunan dan 1 bangunan yang disekat menjadi ruang kelas, beliau, Bapak Haji Muhammad Artik, Sarjana Pendidikan Islam, memberanikan diri untuk menyelenggarakan sebuah pendidikan yang bertujuan untuk mengakomodir masyarakat yang berekonomi lemah. Nah, di belakang saya ini adalah saksi sejarah musyawarah pendirian lembaga pendidikan SMK Islam Empu Genah, di mana semua tokoh Desa Kertakenalao berkumpul untuk musyawarah mufakat sehingga berdirilah lembaga pendidikan Islam Empu Genah.
Di saat lembaga pendidikan Islam di daerah sekitar memberi nama pada lembaga mereka dengan ciri khas keislaman, yakni menggunakan bahasa Arab, inilah, al itulah, nurul inilah, nurul itulah, lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam yang disingkat Yasopis Bil Amal ini memilih nama Empu Genah sebagai nama lembaga, namun diberi label Islam biar tidak terkesan liberal. Nama Empu Genah terinspirasi dari tokoh babat desa Kertakenah di saat masih menjadi satu wilayah. Sekarang sudah dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Kertakenah Laok, Kertakenah Tengah, dan Kertakenah Deja. Pusaranya atau makamnya terletak di Dusun Gunung Malang 2, Desa Kertakenah Laok, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Banyak sekali kisah beliau beredar di masyarakat yang bisa diteladani oleh kita semua. Di antaranya adalah dulu di zaman kerajaan, beliau Pujuk Empu Genah memang memiliki keahlian membuat keris. Makanya diberi gelar empu. Namun hanya segelintir masyarakat yang tahu akan keahliannya. Di saat yang sama, Keraton Pamekasan sedang mencari seseorang yang memiliki keahlian membuat keris. Hingga akhirnya para pencari bakat keraton bertemu dengan beliau. Dipanggillah beliau menuju keraton dan diminta membuat keris. Kabar dipanggilnya Pujuk Empu Genah sontak membuat masyarakat desa Kertakenah merasa takjub, kaget, dan heran. Orang yang dianggap biasa-biasa saja bisa memiliki keahlian yang luar biasa. Sejak saat itu, beliau menjadi tokoh yang disegani masyarakat dan diakui sebagai tokoh babat desa Kertakenah. Dari kisah tadi dapat dijadikan teladan bagi kita bahwa jangan pernah menganggap remeh seseorang, bisa jadi orang itu lebih mulia dari kita. Hai Sobat MG, inilah lokasi pusara atau makam Pujuk Empu Genah, di mana nama beliau diabadikan sebagai nama lembaga pendidikan Islam Empu Genah, dengan harapan nama ternar beliau sebagai tokoh babat Kertakenah diwarisi oleh warga sekolah. Sistem kalau tidak dikelola dengan baik, maka output yang dihasilkan tidak akan baik. Sistem pendidikan di lembaga Empu Genah tergolong unik. Kenapa? Karena pertama, tidak memungut biaya apapun pada peserta didik. Bebas pendaftaran, bebas SPP, bebas uang pembangunan, bebas uang praktek, bebas biaya asrama, bebas uang makan, bebas uang bulanan asrama, dan yang kedua, seragam disediakan secara gratis. Yang ketiga, alat tulis di sekolah disediakan secara gratis. Yang keempat, setiap pagi di waktu istirahat, siswa dan siswi disediakan makan minum gratis. Dan saya pikir masih belum ada di daerah sekitar yang melakukan sistem pendidikan unik seperti itu. Meskipun lembaga ini menganut sistem tanpa pungutan, soal kualitas tidak perlu dikhawatirkan. Lembaga ini tetap menyediakan sistem kontrol mutu pelayanan agar tetap maksimal melalui audit internal, yakni yayasan, komite, kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Selain itu, juga dikontrol melalui audit eksternal, melalui
Dinas Pendidikan, Asosiasi Profesi, dan dunia industri, sehingga mutu yang dihasilkan tetap terkontrol dan maksimal. Oleh karenanya, kami mempunyai moto sama dalam kualitas, unggul dalam prestasi, dengan artian meskipun lembaga ini gratis, tidak memungut biaya apapun pada peserta didik, tetapi kualitasnya sama dengan lembaga yang tidak gratis, namun tetap unggul dalam prestasi. Terbukti dengan beberapa pencapaian luar biasa. Dari semenjak berdiri sampai sekarang, sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa dan siswi Lembaga Pendidikan Islam Empu Genah. Sistem pendidikan di Lembaga Pendidikan SMK Islam Empu Genah ataupun SMP Islam Empu Genah itu tergolong unik. Kenapa saya katakan unik? Karena meskipun masih muda, dari tahun 2010 itu sudah berani menyelenggarakan pendidikan tanpa pungutan apapun kepada persiswa. Contohnya seperti SPP tidak ada, uang pembangunan gedung tidak ada, pendaftaran tidak ada. Bahkan pada saat pendaftaran, para semua siswa itu diberi seragam sekolah putih abu-abu untuk SMK dan putih dongker untuk SMP, pramuka, batik, dan baju olahraga. Semuanya gratis dari SMP dan SMK Islam Empu Genah. Itulah mengapa tadi saya katakan unik, karena insya Allah di sekitar desa Bertagunalau itu belum ada yang berani menyelenggarakan pendidikan. Terus lagi keunikan yang kedua, setiap siswa itu tiap pagi diberi makan pagi. Hal itu untuk apa? Untuk meminimalisir biar siswa tidak terlambat, tidak perlu makan di rumah, sekolah menyediakan. Dan itu sangat membantu sekali buat siswa supaya pembelajaran di sekolah lebih pagi datangnya. Spirit kisah Bujuk Empu Genah yang diceritakan tadi mirip dengan perjalanan Lembaga Pendidikan Islam Empu Genah, di mana pada awalnya semua orang menganggap tokoh penggagas pendirinya lembaga, yakni Haji Muhammad Artik, tidak bakal bisa mengelola lembaga pendidikan setingkat sekolah menengah, apalagi dengan tidak memungut biaya apapun pada peserta didik. Banyak yang mengira perjalanan Lembaga Empu Genah akan berakhir dalam 3-5 tahun. Namun puji syukur alhamdulillah di pertengahan tahun 2020 ini Lembaga Empu Genah sudah memasuki tahun ke-10 dalam melayani pendidikan dan sudah menghasilkan 7 alumni yang berkualitas, berkemampuan, mampu berdaya saing dan mampu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi serta memiliki attitude akhlakul karimah yang baik. Lebih lanjut, ada juga yang berasumsi bahwa sistem pendidikan pada Lembaga Empu Genah tidak bakal bisa bersaing dengan lembaga lain yang setingkat. Faktanya, semenjak berdiri sampai sekarang, banyak sekali prestasi yang diraih oleh peserta didik. Di antaranya, pernah menjuarai juara 3 Lomba Karya Ilmiah Remaja di Kecamatan Pragaan, juara 4 Lomba Sains di Kecamatan Pragaan, masuk 15 besar Olimpiade Sains se-Madura, juara 1, 2, 3 Lomba Puisi tingkat kecamatan, juara ke-1, ke-2, dan ke-3 Lomba Nasyid Islami tingkat kabupaten, juara 2 Lomba Karya Ilmiah Remaja Kecamatan Kadur, juara 1 Lomba Pidato dan Tartilul Quran Bertagunalau dan sekitarnya, juara 1 Lomba Futsal di Kecamatan Pragaan, juara 1 Lomba Tarik Tambang di Kecamatan Pragaan, juara 2 Lomba Gerak Jalan tingkat kecamatan, dan masih banyak prestasi lain setingkat lokal lainnya. Meskipun hanya setingkat lokal dan regional, prestasi-prestasi yang diraih lembaga ini cukup menjadi jawaban asumsi liar tak mendasar yang keluar dari pola pikir kesasar. Untuk jenjang SMK, tak banyak kendala yang dihadapi. Namun, untuk jenjang SMP, ada banyak hal urgen yang menjadi hambatan besar. Di antaranya, selama 9 tahun berjalan, Lembaga SMP Islam Empu Genah belum mendapatkan izin operasional.
Apakah lembaga ini tidak mengajukan proposal? Jawabannya, sudah seringkali mengajukan. Bahkan proposal tersebut tiap tahun diperbarui. Selama ini tercatat sudah 3 kali reshuffle kepengurusan. Mulai dari yang pertama, Kepala Sekolah Bapak Hairul Alim Sarjana Pendidikan SD, yang kedua Bapak Ahmad Junaidi Sarjana Pendidikan, dan sekarang berlanjut ke Bapak Iwan Dahri Ahli Moda. Namun kenyataannya tetap tidak ada kejelasan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah penanggungan izin operasional SMP terkendala aturan regulasi ataukah regulasi yang diatur? Wallahu a'lam. Untuk hal itu, mungkin ada sobat MG yang bisa memberikan pencerahan tentang ini. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terlepas dari kendala dan hambatan yang begitu besar, lembaga ini didukung tenaga pengelola muda kreatif, terampil, telaten, dan berjiwa besar, sehingga lembaga Empu Genah tetap menunjukkan eksistensi, tetap percaya diri, tetap berharap, dan tetap yakin bahwa Empu Genah kedepannya lebih berkembang, sehingga menjadi kebanggaan Indonesia, kebanggaan Jawa Timur, kebanggaan Pamekasan, kebanggaan Desa Kertagenelau, dan kebanggaan masyarakat. Empu Genah, kebanggaan kita. Lapaku sudah tak tahu arah, jalani hidup yang amat susah. Namun ku takkan pernah menyerah, mengejar mimpi dan cita-cita. Ayo semua satukan jiwa, memberi arti pada kehidupan ini. Jangan menyerah, buktikan saja bahwa kita bisa, bahwa kita bisa. Bisa apa? Bukan kebanggaan kita. Lapaku sudah tak tahu arah, jalani hidup yang amat susah. Namun ku takkan pernah menyerah, mengejar mimpi dan cita-cita.
Oke Sobat MG, itu dia videonya. Bagaimana? Sudah merasa tercerahkan? Misalkan masih ada beberapa pertanyaan terkait Lembaga Pendidikan Islam Empugena, silahkan ditulis di kolom komentar. Terus untuk perbaikan video ini ke depan, silahkan juga tulis saran dan masukan untuk perbaikan kami ke depannya, karena saran Anda itu sangat berarti bagi. Demikian video kali ini, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan teruslah berkarya, teruslah cerdas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hasta la vista.